for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Berikut presentasi kami. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mita Lestari dan NPM 24169. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang fermentasi. Apa sih fermentasi itu? Jadi, fermentasi merupakan proses yang memanfaatkan mikroba dengan tujuan merubah substrat menjadi produk tertentu seperti yang diharapkan. Jadi fermentasi itu juga adalah proses biokimia di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur dapat mengubah bahan organik yang biasanya karbohidrat menjadi produk lain seperti asam, alkohol, atau gas dalam kondisi anaerob tanpa oksigen atau dengan aerob dengan oksigen. Nah, untuk jenis-jenis fermentasi itu ada 6. Yang pertama, fermentasi metanogenik, yang kedua, fermentasi butirat, dan yang ketiga, fermentasi propinat, yang keempat, fermentasi asetat. Nah, fermentasi asetat ini itu fermentasi yang melibatkan etanol. Nah, yang kelima ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini fermentasi yang mengubah glukosa menjadi etanol, terus dioksida. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada fermentasi laktat. Jadi fermentasi laktat ini dibantu oleh bakteri untuk mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Nah, selanjutnya ada pada definisi keju. Nah, jadi pembuatan keju ini telah dimulai secara mandiri dengan menekan dan mengasinkan susu kental agar lebih baik dalam mengawetkannya. Nah, bukti visual pembuatan keju ini telah ditemukan di mural makam Mesir pada sekitar tahun 2000. Nah, keju yang paling awal dibuat cenderung asam dan asin nih. Nah, teksturnya juga mirip dengan keju cottage pedesaan atau feta masa kini. Nah, untuk definisi keju sendiri adalah makanan bergizi dan serbaguna yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam sebagian besar hidangan, di mana keju ini mengandung konsentrasi nutrisi penting yang tinggi dibandingkan dengan tingkat energinya. Nah, kandungan nutrisi yang tepat ini dipengaruhi oleh jenis susu yang digunakan nih. Misalnya seperti spesies, tahap laktasi, penuh lemak, rendah lemak, dan skim. Nah, di mana cara pembuatan dan pada tingkat lebih rendah dan tingkat pematangan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis keju. Nah, jadi kelompok kami cuma memaparkan 4 jenis keju. Yang pertama ada keju segar, keju lembut, keju setengah lunak, dan keju setengah keras. Nah, yang pertama ada keju segar. Nah, keju segar ini memiliki kadar air yang tinggi dan pH yang relatif tinggi, di mana menyediakan lingkungan yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. Nah, yang kedua ada keju lembut. Nah, di mana keju lembut ini ditandai dengan kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan keju segar. Nah, di mana proses pengemasan dan koagulasi pada keju lembut ini memakan waktu sekitar 30-90 menit, sementara aksi Rennet dan starter laktat yang seimbang diperlukan. Nah, yang ketiga ada keju setengah lunak, di mana keju setengah lunak dan ini biasanya memiliki kadar air yang lebih tinggi dan cenderung terasa ringan, di mana keju setengah lunak ini memiliki beberapa varietas terkenal termasuk Havarti, Munster, dan Port Salut, di mana Havarti ini adalah keju bagian dalam yang matang tanpa kulit, halus, dan permukaannya agak cerah dengan warna krem sehingga kuning tergantung jenisnya. Nah, yang keempat ada keju setengah keras. Nah, jadi keju setengah keras ini seperti namanya nih, keju ini berada di antara lembut dan keras.
di mana seringkali mereka memiliki tekstur kenyal seperti edam yang akan dijual pada usia yang relatif muda beberapa bulan. Contoh lain termasuk yaitu ada Gouda dan edam dan keju tertentu lainnya. Berikut video pembuatan keju secara sederhana. Hasil eksperimen fermentasi keju menunjukkan berbagai perubahan signifikan yang terjadi selama proses tersebut. Pengukuran pH menunjukkan penurunan yang konsisten seiring berjalannya waktu, menandakan produksi asam laktat oleh bakteri asam laktat yang berkontribusi pada peningkatan keasaman dan mempengaruhi rasa serta tekstur keju. Analisis kandungan nutrisi mengungkapkan perubahan kadar protein dan lemak menunjukkan nilai gizi produk akhir. Interpretasi data pada fermentasi keju melibatkan analisis berbagai faktor yang memengaruhi proses dan juga kualitas pada produk akhir. Salah satu aspek kunci adalah pemantauan populasi mikroorganisme, terutama bakteri asam laktat, yang berperan dalam penguraian laktosa menjadi asam laktat, sehingga menurunkan pH susu dan juga memengaruhi tekstur serta rasa keju. Analisis kimia dari fermentasi keju. Analisis kimia fermentasi keju melibatkan beberapa aspek penting, yaitu yang memengaruhi kualitas dan juga karakteristik keju. Berikut ada beberapa komponen yang utama yang perlu diperhatikan, yaitu mikroorganisme, pH, komposisi, nutrisi dan aroma, kandungan air, proses pemanasan, dan juga analisis senyawa kimia. Nah, untuk hasil observasi menunjukkan bahwa proses fermentasi keju sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti termasuk seperti jenis mikroorganisme, terus waktu dan ngapain nih? Nah, di hasil observasi menunjukkan bahwa proses fermentasi keju ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis mikroorganisme, yang kedua, waktu, dan yang ketiga, suhu fermentasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas keju, seperti teknik pengolahan dan pengawetan. Ini bisa membuka peluang untuk mengembangkan produk keju menjadi karakteristik yang unik dan inovatif. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jadi pada metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksperimental karena jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Nah, di mana metode penelitian eksperimen ini merupakan metode penelitian eksperimen yang digunakan untuk mencari pengaruh terhadap perlakuan yang digunakan. Baik, selanjutnya itu terdapat proses pengikatan dan pemutusan, yang dimana terdapat dua macam, yaitu pengikatan dengan enzim rennet. Enzim rennet yang biasanya mengandung chymosin ditambahkan ke dalam susu. Enzim ini memecah protein kasein dalam susu, terutama komponen yang disebut kappa kasein, sehingga memicu pengumpulan. Kasein yang terurai ini kemudian mengikat dengan protein dan lemak lain membentuk D. Yang kedua yaitu terdapat pengikatan dengan asam laktat. Nah, selanjutnya ada reaksi kimia dalam fermentasi keju. Nah, jadi reaksi kimia yang terdapat dalam reaksi fermentasi keju adalah laktosa terdegradasi menjadi asam laktat, di mana laktosa asam laktat plus biomas dengan adanya bakteri asam proponoat, sebagaimana dalam keju emmental, di mana asam laktat ini menjadi asam proponoat, asam asetat, dan CO2. Nah, berdasarkan reaksi berikut ini adalah 3CH, CHOH, COOH menjadi
menjadi 2CH3CH2COOH ditambah CH3COOH plus CO2 asam laktat menjadi asam proponoat plus asam asetat. Yang terakhir terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum fermentasi keju ini sendiri yaitu menunjukkan bahwa fermentasi adalah tahap krusial yang menentukan kualitas dan karakteristik akhir produk. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi mikroorganisme seperti bakteri asam laktat dan ragi yang berperan dalam mengubah susu menjadi keju dengan menghasilkan asam laktat, menurunkan pH dan memberikan rasa serta aroma yang unik. Selain itu, faktor-faktor seperti suhu, waktu fermentasi, dan komposisi susu juga memiliki dampak signifikan pada tekstur dan rasa dari keju. Dengan pemahaman yang mendalami tentang variabel-variabel ini, produsen dapat mengoptimalkan proses fermentasi untuk menciptakan keju dengan kualitas yang lebih tinggi, konsistensi, dan karakteristik yang diinginkan, serta memastikan keamanan dan kepuasan dari masing-masing konsumen. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa ranet dibutuhkan dalam proses fermentasi keju? Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin dulu tentang ranet. Jadi, ranet itu adalah enzim yang membantu dalam menggumpalkan protein susu. Kenapa seperti itu? Karena ranet itu mengandung enzim proteolitik yang bisa memisahkan antara zat padat dan zat cair pada susu. Jadi bisa memungkinkan untuk ranet ini bisa membantu proses dalam pembentukan dadi yang dibutuhkan di fermentasi keju tersebut. Gitu, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana sih cara mengontrol rasa dan tekstur keju selama fermentasi? Nah, mengontrol rasa dan tekstur keju selama fermentasi ini melibatkan beberapa faktor penting nih. Yang pertama ada pada bahan baku. Nah, kalian menggunakan susu berkualitas tinggi seperti apa? Jenis susu seperti apa? Yaitu bisa jenis susu sapi, kambing, domba. Nah, di mana jenis susu ini akan mempengaruhi rasa dan tekstur nih. Nah, faktor yang kedua ini ada temperatur dan waktu. Nah, jaga suhu fermentasi pada level yang tepat nih. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat fermentasi, sedangkan suhu yang rendah akan memperlambatnya. Durasi fermentasi ini juga penting untuk mencapai rasa yang diinginkan nih. Nah, untuk yang faktor yang ketiga ada teknik pengolahan. Nah, di mana proses seperti penggumpalan, pemotongan, dan pencetakan ini juga mempengaruhi tekstur nih. Misalnya, pemotongan dadi yang lebih halus dapat menghasilkan keju yang lebih lembut. Nah, yang terakhir itu ada faktor penyimpanan. Nah, di mana kondisi penyimpanan ini setelah fermentasi seperti kelembapan dan suhu akan mempengaruhi perkembangan rasa dan tekstur pada keju. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kalian dapat lebih mudah mengontrol hasil akhir keju yang diinginkan.